Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Dini Aviana SPD, guru kimia dari SMA Negeri 3 Jakarta. Saya adalah peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Sekolah Angkatan 29 yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan mengenai pengelolaan laboratorium komputer dengan menggunakan aplikasi Feon. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, kita mengenal dulu nih, apa sih aplikasi Feon itu? Aplikasi Feon merupakan aplikasi manajemen laboratorium komputer yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola yang disebut sebagai komputer server, nanti dia dapat melakukan monitoring terhadap komputer-komputer lain atau yang kita kenal sebagai komputer klien. Tentunya aplikasi ini akan sangat membantu ya bagi laboratorium untuk memantau aktivitas yang ada di laboratorium komputer. Semua komputer klien yang berada dalam satu jaringan dengan komputer server, maka dapat dipantau atau dilakukan monitoring atau controlling terhadap komputer-komputer kliennya. Jadi yang menjadi syarat utamanya adalah komputer server dengan komputer klien harus berada dalam satu jaringan ya. Jadi jangan sampai keduanya memiliki atau berada dalam jaringan yang berbeda. Dalam mengelola laboratorium komputer menggunakan aplikasi Feon, ada 5 tahapan untuk dapat menggunakan aplikasi Feon sampai pada monitoring dan controlling komputer klien. Yang pertama adalah kita harus melakukan instalasi Feon di komputer master. Yang kedua, melakukan konfigurasi Feon di komputer master supaya bisa memonitoring komputer klien. Yang ketiga, instalasi Feon di komputer klien. Yang keempat, melakukan konfigurasi Feon di komputer klien supaya bisa dimonitor komputer master. Dan yang terakhir, monitoring dan controlling komputer klien dari komputer master atau server. Sebelum kita menginstal aplikasi Feon ini ke dalam komputer atau laptop kita, maka kita harus mengetahui dulu persyaratan hardware dan software yang dapat menunjang aplikasi ini. Untuk hardware-nya, setidaknya komputer atau laptopnya memiliki RAM sebesar 2 GB, kemudian dari sistem operasinya dia menggunakan Windows 7, Windows 8, atau Windows 10, dengan spesifikasi 32 bit atau 64 bit. Nah, bagaimana sih caranya kita mengetahui komputer atau laptop kita support dengan aplikasi Feon atau tidak? Nah, berikut caranya kita mengecek spesifikasi ya dari laptop kita masing-masing. Sekarang kita mau coba melihat ya spesifikasi dari laptop yang saya gunakan untuk komputer master. Jadi sebelum kita menginstal Feon di komputer master ataupun komputer klien, kita harus memastikan dulu spesifikasi dari masing-masing komputer yang kita gunakan. Baik, caranya kita klik Windows Explorer atau File Explorer, kemudian kita cari bagian This PC, ini ya, This PC, kemudian kita klik kanan, kita pilih Properties. Nah, dari tampilan ini kita bisa melihat bahwa spesifikasi yang ada di laptop ini atau laptop yang saya gunakan sebagai komputer master itu memiliki sistem type 64 bit. Jadi ketika kita akan menginstal, nanti kita pilih untuk instalasi Feon 64 bit. Hal ini juga akan kita lakukan terhadap komputer lain ya. Nanti ketika kita mencoba mengecek
spesifikasi dari komputer klien. Caranya kita klik Windows Explorer atau File Explorer. Nah, kemudian kita klik This PC, kemudian kita klik kanan. Bagian properties, kemudian kita lihat di sini untuk spesifikasinya ternyata laptop klien yang akan saya monitoring 64 bit ya, Windows 64 bit. Dengan device name-nya laptop GH4Q6T0. Jadi kita bisa mengetahui nama device-nya atau nama komputernya atau nama user-nya ini dari sini. Kemudian untuk spesifikasinya kita sesuaikan ketika download ya, yaitu 64 bit. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan instalasi Feon yang dapat kita lakukan dengan cara diakses linknya. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Link nanti akan saya share di description video, silahkan bisa langsung diakses linknya, tampilannya seperti ini. Nah, sebelum langkah instalasi, tadi kita sudah melihat spesifikasi dari laptop atau komputer yang akan kita gunakan untuk menginstal Feon. Nah, karena laptop saya memiliki spesifikasi dengan sistem operasi Windows 64 bit, maka kita bisa melakukan download sesuai dengan spesifikasi laptopnya ya, yaitu Windows 64 bit. Kita bisa langsung klik. Kita tunggu prosesnya, nanti langsung terdownload aplikasinya seperti ini. Nah, setelah selesai terdownload, kita bisa langsung melakukan instalasi Feon di laptop atau komputer kita. Baik, tadi setelah selesai mendownload, kita bisa langsung membuka aplikasi yang sudah kita download tadi ya, open file. Kemudian kita klik yes. Do you want to allow this app to make change to your device? Kita pilih yes. Kemudian kita tunggu. Muncul di sini welcome to Feon Setup. Kita klik next. Kemudian I agree. Kemudian next kembali. Nah, untuk instalasi di komputer master, jangan lupa kita harus memastikan baik Feon Master atau Interception Driver harus terchecklist ya keduanya. Hal ini akan berbeda ketika kita melakukan instalasi pada komputer klien. Jadi jangan sampai tertukar, kita harus menchecklist keduanya ya, Feon Master dan Interception Driver. Kita install, klik install. Dan kita tunggu prosesnya untuk instalasinya. Oke, sudah selesai completing Feon setup. Kita langsung klik finish. Nanti setelah kita mengklik finish, muncul Feon configurator ya. Kita lihat ya. Baik, sekarang kita akan mencoba melakukan instalasi Feon di komputer klien ya. Nah, sekarang kita download tadi spesifikasi dari komputer kliennya yaitu Windows 64 bit. Sehingga kita klik bagian sini, Windows 64 bit. Kita tunggu. Downloadnya. Kemudian kita buka aplikasinya dan kita lakukan instalasi.
Kita klik yes. Kita tunggu ya sampai muncul. Nah, di sini sudah muncul tampilan untuk melakukan instalasi. Kita klik next. Kemudian I agree. Next kembali. Dan jangan lupa, yang ini kita akan menginstal pada komputer klien. Berarti untuk Xeon Master-nya, centangnya kita hapus ya. Jadi jangan sampai terbalik untuk komputer master. Keduanya, baik Xeon Master maupun Interception Driver, kita checklist. Nah, untuk komputer klien yang akan kita monitoring, Xeon Master-nya kita hilangkan checklistnya. Kemudian kita install. Kita tunggu proses instalasinya. Selesai untuk instalasi Veoneer. Finish. Baik, sekarang kita lanjutkan ke konfigurasi komputer master. Yang pertama, pada bagian general, kita pastikan untuk authentication methodnya, kita pilih Key-File Authentication. Jadi, harus dirubah dulu ya ke Key-File Authentication. Kemudian di bagian Authentication Key, kita create a key pair dulu pada komputer master. Di sini kita create, saya tuliskan nama lengkap. Pada penulisan key name-nya tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi semuanya nyambung. Oke. Nah, nanti di sini ada dua type yang muncul, yaitu private dan public. Kemudian kita harus melakukan export key untuk bagian type yang public untuk keperluan kita melakukan konfigurasi pada komputer klien. Caranya kita klik bagian type yang public, kemudian kita export. Nah, untuk mengekspor, karena kita harus melakukan konfigurasi pada komputer klien dengan jumlah yang banyak, kita bisa menggunakan flash disk. Tapi untuk di sini saya mencoba tidak menggunakan flash disk ya, yaitu dengan memanfaatkan WhatsApp web atau bisa juga dengan email itu untuk terkait key yang sudah diekspor. Saya save terlebih dahulu di desktop untuk memudahkan mencari. Oke, kita save. Oke. Setelah kita mengekspor key untuk yang public untuk keperluan konfigurasi pada komputer klien, kemudian kita masuk ke location and computer. Di sini ada bagian location dan bagian computers. Bagian location kita akan menginput nama dari laboratorium komputer yang akan kita pantau. Di sini bisa dengan mengklik add new location, tanda plus. Kemudian kita ubah ya namanya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya tuliskan namanya lab, kemudian nama saya Vita. Nah, kemudian pada bagian computers di sini ada kolom name dan host address atau IP. Kita masukkan dengan mengklik tanda plus tadi ya. Komputer name ini berisi nama dari komputer klien yang akan kita monitoring dengan menggunakan komputer master ini. Nah, tadi sudah kita cek ya namanya lab. Namanya laptop. Laptop G8 H4 Q6. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk penulisan nama atau
device name dari komputer klien harus sama persis dengan apa yang muncul pada spesifikasi komputer klien. Terkait dengan penulisan huruf kapital atau huruf kecil, itu harus sama persis dengan yang ada di device name komputer klien. Kemudian kita isi di bagian host address harus sama persis dengan komputer name-nya ya. Di sini kita copy, klik 2 kali, kemudian kita klik kanan, copy, kemudian kita paste pada kolom host address-nya. Kita paste. Setelah keduanya terisi, kita bisa langsung mengklik apply di sini ya. Restart it now, yes. Kita pilih yes, kita tunggu prosesnya. Nah, untuk konfigurasi komputer master sudah selesai. Setelah melakukan konfigurasi pada komputer master, kita lanjutkan konfigurasi pada komputer klien. Langkahnya hampir sama dengan yang tadi. Kita buka dulu konfigurator ya. Kemudian di bagian general, kita rubah dulu di authentication methodnya menjadi key-file authentication. Kemudian untuk di bagian authentication case, tadi kita sudah melakukan export key pada komputer master. Selanjutnya untuk pada komputer klien, kita import key-nya. Tadi saya sudah sempat menyimpannya di download. Nah, yang ini ya filenya. Oke. Sama persis dengan yang tadi. Type public yang ada di komputer master sudah kita import ke komputer klien. Selanjutnya untuk location, selanjutnya pada location and computer, di bagian location kita tambahkan nama lab yang sama persis dengan nama lab pada komputer master. Tadi saya mengisi lab Vita, lab spasi Vita. Kemudian kita bisa langsung klik apply. Yes. Tunggu untuk restartnya. Baik, kita lanjutkan ke bagian location and computer. Di bagian tab ini ada location yang harus kita isi sesuai dengan nama lab yang sama dengan komputer master ya. Tadi saya mengisinya dengan nama lab spasi Vita. Setelah selesai, kita bisa langsung apply. Klik apply di bagian bawah. Restart it now, yes. Kita tunggu prosesnya. Baik, prosesnya udah selesai ya. Jadi di sini tahap konfigurasi untuk komputer klien sudah selesai. Sekarang kita bisa langsung mengecek di komputer master apakah proses monitoring atau konfigurasi baik master maupun kliennya sudah berhasil atau tidak. Sebelum kita melanjutkan pada tahap monitoring komputer klien dari komputer master, kita akan mengenal terlebih dahulu fitur-fitur yang ada pada aplikasi Feon ini. Yang pertama ada monitoring ya. Terlihat
Sini ikonnya monitoring. Pada fitur pertama ini, kita akan bisa memantau atau memonitoring komputer klien terlihat dari tampilan di layarnya ya atau desktopnya. Terima kasih, Fit. Pada fitur pertama ada fitur monitoring. Dalam mode ini kita akan memiliki gambaran umum dari semua komputer klien dan dapat melihat konten layar yang ada pada komputer klien. Bisa secara full screen atau bisa kita atur dengan gambar dengan ukuran yang kecil. Kemudian yang kedua ada full screen demo dan window demo. Pada mode ini kita dapat menggunakan mode demonstrasi atau mode demo untuk memulai presentasi. Kemudian yang ketiga ada mode lock. Semua perangkat masukan di komputer siswa akan terkunci. Komputer kemudian tidak dapat lagi digunakan oleh siswa. Jadi semua aktivitas yang ada pada komputer klien akan terhenti. Kemudian yang keempat ada remote view, remote control. Di sini kita bisa menyaksikan aktivitas di komputer klien secara detail atau mengintervensi diri sendiri. Dan yang kelima ada power on, ada tombol reboot, ada power down ya. Nah, kita dapat menyalakan, memulai ulang, atau merestart, dan mematikan komputer lain dari jarak jauh. Jadi, ketika kita akan memastikan komputer-komputer yang ada di lantai atas, gitu ya, kita tidak perlu langsung datang atau naik ke atas, kita bisa langsung memantaunya dari fitur Xeon ini, yaitu salah satunya pada fitur yang kelima. Kemudian fitur yang keenam ada text message. Di sini kita sebagai komputer master bisa mengirimkan pesan teks ke individu atau semua peserta yang ada pada lab komputer. Jadi kita bisa memberikan message pribadi ya ke satu atau dua atau keseluruhan pada komputer klien. Kemudian fitur yang lain ada run program, ada open website, file transfer, kemudian ada screenshot. Masing-masing memiliki fungsi sesuai dengan yang tergambarkan pada ikonnya ya. Kalau run program, di sini kita bisa menjalankan program menggunakan fitur jalankan program di toolbar. Kemudian ada open website, kita bisa membuka website sesuai dengan yang akan kita minta kepada para siswa ya yang terhubung pada komputer klien. Kemudian untuk file transfer, kita bisa mengirimkan atau mentransfer file ke semua siswa dan secara opsional membuka file yang ditransfer sesudahnya. Kemudian ada fitur screenshot, kita bisa menyimpan konten layar yang ada di tampilan komputer klien. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke proses monitoring dari komputer klien ya, setelah kita mengenal fitur-fitur dari Xeon. Selanjutnya kita masuk ke proses monitoring komputer klien. Langkahnya, kita bisa langsung membuka aplikasi Xeon Master-nya ya, karena kita tadi sudah menginstal, dan di sini muncul icon dari Xeon Master. Kita bisa langsung klik di sini. Kalau misalnya tidak muncul pada desktop, kita bisa langsung mencari melalui tombol Windows Xeon Master. Di sini juga bisa ya. Icon di desktop akan memudahkan kita untuk mengakses Xeon Master. Kita klik 2 kali. Kita tunggu aplikasi Xeon-nya terbuka. Tampilannya seperti ini. Kita perbesar. Semua fitur yang sudah saya jelaskan tadi semuanya ada di sini ya. Ada monitoring, demo, log, dan sebagainya sampai dengan
tombol screenshot. Caranya untuk memonitoring komputer klien, kita bisa langsung klik di bagian pojok ini, location and computer. Kemudian kita klik Lab Vita. Nah, di sini terpantau ada satu device, satu komputer klien yang terhubung dengan komputer master ini, yang tadi sudah kita atur konfigurasinya ya. Di sini ada laptop G8. Tampilannya ternyata pada komputer master terlihat ya apa yang sedang dibuka oleh komputer klien. Si komputer klien sedang membuka desktopnya. Coba kita ubah tampilannya, misal kita buka yang lain. Misal kita di bagian sini, di bagian komputer klien sedang mengakses tombol Windows ya, terlihat ada perubahan. Di sini aktivitas yang ada di komputer klien bisa kita pantau melalui fitur monitoring ini. Kalau dirasa kurang besar, kita bisa langsung slideshow juga dari sini. Kemudian untuk fitur kedua, yaitu demo, itu kita bisa melakukan demonstrasi ya secara langsung. Contohnya misal di sini, tadi saya mengklik share your own screen in full screen mode. Jadi apa yang ada di tampilan komputer master akan muncul pada komputer klien. Contohnya saya mau melakukan presentasi, misal buka PPT. Pada tampilan kita coba untuk fitur log ini ya. Log ini dia akan mengunci semua aktivitas yang ada pada komputer klien. Kita coba klik fiturnya log. Nah, nanti di bagian komputer klien seperti ini. Dia tidak bisa mengakses apapun. Tampilannya akan seperti ini ya. Ada gambar gemboknya, artinya aktivitas yang ada pada komputer klien terkunci atau dia tidak bisa mengakses apapun. Untuk membuka kembali atau kita sudah mengizinkan siswa untuk mengakses komputernya, kita bisa langsung klik kembali unlock-nya ya, sehingga sudah bisa diakses lagi komputer klien yang ada pada siswa. Siswa sudah bisa menggunakan komputernya lagi. Karena fitur lock-nya sudah kita unlock ya, kita hilangkan kuncinya. Kemudian kita coba ke fitur berikutnya, remote view. Di sini kita bisa mengklik terlebih dahulu ya komputer klien yang akan kita pantau.
Kemudian kita mau coba di bagian remote view. Jangan lupa kita memilih komputer klien yang akan kita lihat ya. Contohnya di sini kita klik bagian komputer kliennya, kemudian kita klik remote view. Nah, aktivitasnya akan terlihat lebih jelas ya, karena ukurannya akan lebih besar. Di bagian remote view ini muncul ada icon remote control, screenshot, full screen. Untuk screenshot, kita bisa meng-screenshot aktivitas yang ada pada komputer klien. Kemudian untuk memperbesar tampilannya, bisa ya seperti ini. Ya, secara full screen, jadi kita fokusnya hanya kepada aktivitas yang dilakukan oleh komputer klien ini. Untuk mengembalikannya, kita tinggal klik kembali. Window atau exit. Gitu. Kemudian untuk remote control, kita coba ya ikonnya. Oh, di sini ada icon send shortcut, ada view only, screenshot, full screen, dan exit. Send shortcut kita coba window. Nah, ketika kita mengklik window, otomatis di bagian komputer klien nanti tiba-tiba dia muncul ya, muncul tampilan seperti mengakses tombol start ini. Selanjutnya kita akan mencoba icon atau fitur dari remote control ya. Untuk remote control ini kita bisa mengendalikan aktivitas yang ada pada komputer klien. Kita bisa mengklik icon-icon yang ada di komputer klien ini. Menyalakan speaker, kemudian mengakses Windows, membuka aplikasi, dan sebagainya. Atau bisa juga kita hanya melihat aktivitas yang ada tanpa kita harus ikut mengoperasikan komputer klien tersebut. Kemudian kita bisa melakukan screenshot atau tangkap layar dan tampilan full screen. Itu yang ada di remote control. Jadi untuk remote control kita bisa mengakses secara langsung ya komputer kliennya. Kita mau ngapain, bisa kita mau akses aplikasi yang lain, membuka aplikasi yang lain, komputer klien nanti akan berubah ya tampilannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh komputer master. Kemudian kita coba fitur power on. Nah, untuk power on ternyata ini digunakan ketika kita coba ke fitur reboot ya. Oh, ternyata ketika kita mengklik reboot ini, tampilan pada komputer klien menjadi otomatis ke restart ya laptopnya atau komputernya. Terreboot, proses bootingnya terjadi. Padahal posisinya komputer kliennya sedang mengakses banyak aplikasi ya, tapi tidak apa-apa. Kita mencoba untuk reboot.
Setelah proses reboot yang tadi, setelah saya sudah mengklik reboot, ini terlihat ya di komputer klien sedang proses rebooting. Dan di sini sudah hampir 100%, nanti dia akan menyala kembali. Kita coba fitur yang lain ya setelah komputer kliennya menyala. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur remote view ini untuk memperbesar tampilan dari komputer klien. Jadi seperti ini, terlihat jelas apa yang nampak di tampilan komputer klien. Ternyata komputer kliennya sudah menyala nih. Ya. Kita coba nyalakan kembali ya komputer kliennya. Ketika komputernya masih dalam proses membuka desktop, di sini tampilannya menjadi merah karena prosesnya agak lumayan lama untuk komputer klien bisa nyala ya, agak lama. Kita tunggu sampai tampilan desktopnya terlihat. Oke, nampak di komputer klien sudah menyala kembali ya, jadi kita bisa mencoba fitur yang lain. Nah, kita coba fitur text message. Di sini ada kolom kita untuk bisa mengirimkan pesan kepada komputer klien. Bisa satu persatu atau kita bisa langsung memilih komputer klien mana yang akan kita kirim pesan ya. Kita coba. Halo. Nah, ternyata muncul nih di komputer kliennya ada pesan dari teacher atau dari komputer master. Pesannya, halo, sama dengan yang tadi sudah saya kirim ke komputer klien. Kita bisa klik OK. Untuk text message ini, kita bisa memberikan instruksi secara langsung melalui pesan singkat kepada siswa terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di laboratorium komputer. Baik, kita coba untuk fitur yang open website ya. Open website ini digunakan untuk meminta atau memandu siswa untuk membuka website yang diinginkan oleh guru. Kita bisa langsung paste di sini. Kemudian kita klik OK. Kita lihat apa yang muncul di tampilan komputer klien ya. Sini sedang proses
Apakah tampilan websitenya akan muncul? Ya, ternyata di komputer klien akan muncul website yang tadi sudah kita share melalui fitur Open Website. Jadi secara langsung para siswa ini bisa mengakses website yang harus dibuka sesuai dengan instruksi guru. Kemudian kita coba untuk fitur Start Application. Di sini berfungsi untuk membuka aplikasi tertentu yang diinginkan oleh guru. Jadi komputer klien atau siswa-siswa dapat membuka aplikasi secara langsung pada tampilan komputer kliennya sesuai dengan yang diinginkan oleh gurunya. Kita bisa langsung memasukkan alamat dari aplikasinya ya, kemudian kita langsung klik OK. Selanjutnya, untuk fitur file transfer, sini kita bisa langsung mengirimkan file dari komputer master ke komputer klien. Contohnya, saya akan mencoba mengirim gambar ya, misal gambar Elmer. Nah, di sini ada pilihan transfer only, berarti ada pilihan transfer and open file, kemudian transfer and open destination folder. Coba kita klik yang transfer and open file. Start. Kita munculkan ya, kita lihat tampilan yang ada di komputer klien seperti apa. Apakah nanti akan muncul tampilan dari gambar Erlon Meyer yang sudah dikirimkan oleh guru? Kita tunggu. Ya, muncul ya gambar yang dikirimkan oleh guru melalui komputer master ke komputer klien. Jadi secara langsung siswa bisa menerima file yang dikirimkan oleh guru melalui aplikasi Peon ini. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir fitur demo ya. Fitur demo ini ketika kita mengklik bagian yang full screen mode, otomatis siswa tidak bisa mengakses aplikasi di luar tampilan yang sudah muncul ya di screen mereka. Kalau window artinya komputer master mengizinkan siswa bisa mengakses aplikasi lain di luar tampilan yang ada di screen mereka. Baik, terakhir kita coba fitur power down ya. Kita coba untuk fitur yang terakhir. Power down yaitu mematikan komputer klien dari komputer master. Tadi untuk proses rebooting sudah ya kita coba. Untuk restart komputer klien, kita coba power down. Power down now, kita bisa langsung mematikan komputer klien dari komputer master. Muncul di sini tampilannya sedang proses untuk shutdown ya. Tampilan di komputer kliennya seperti ini. Prosesnya agak lama. Nah, oke.
Jadi sangat memudahkan sekali ya aplikasi Feon ini ketika kita harus mematikan komputer di lantai atas tanpa kita harus naik ke lantai atas. Kita bisa memanfaatkan komputer master untuk memantau aktivitas yang terjadi di lab komputer. Sangat menarik sekali ya aplikasi Feon ini dan tentunya akan sangat memudahkan guru dalam memantau kegiatan di lab. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk manajemen lab komputer ini dan sekian dari saya terkait dengan pemaparan pengelolaan laboratorium komputer menggunakan aplikasi Feon. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.